Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih dan tak pernah dikasih. Tuhan yang Maha Penyayang yang sayang tak pernah terbilang. Sehingga pada siang hari ini kita diberikannya kesempatan, kesehatan untuk dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka halal bihalal atau silaturahmi Pekindo se-Provinsi Riau, yang mana dilaksanakan pada hari ini di rumah Ketua DPP atau Ketua Pembina di Jalan Kertama, rumah Bapak Ashari Sarjana Hukum. Kemudian selamat mengirim salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemimpin umat yang mana sampai saat ini belum ada menandingi kepemimpinan beliau, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan membacakan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kepadanya kita mendapatkan syafaat darinya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua DPD, yang kami hormati Ketua DPP Pekindo atau Ketua Dewan Pembina Bapak Ashari Selasa Sarjana Hukum. Kemudian yang kami hormati Ketua DPD Pekindo Kota Pekanbaru, Bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh perwakilan Pekindo Kecamatan Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini akan menambah silaturahmi kita atau menambah kekeluargaan kita. Bagaimana Pekindo ini atau masing-masing usaha kita yang tergabung dalam Pekindo ini semakin besar dan semakin jaya sesuai dengan motonya UMKM, usaha mikro kecil menengah, dari mikro di kecil kemudian jadi menengah dan semakin maju. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang pertama kita minta sambutan Ketua DPD Pekindo Kota Pekanbaru dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Yusrizal Tanjung SHMH. Kepada Pak Yusrizal Tanjung, waktu di tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena protokol di dekat diri, saya juga dekat diri lah. Terima kasih kita ucapkan kepada tuan rumah, itu Bapak Ashari Esa selaku Dewan Pembina dan Dewan Pendiri Pekindo Pusat sampai ke tingkat ranting, sehingga kita pada hari ini dapat bertemu dalam rangka undangan beliau adalah sekaligus undangan untuk Pekindo juga dalam rangka halal bihalal. Ini saya ucapkan terima kasih kepada protokol, kepada kawan-kawan, ketua-ketua Selatan, untuk pengurus lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena sudah siang nih, karena mungkin lama-lama ngomong. Pertama, selaku Ketua DPD Pekindo Pekanbaru, kita harus gerak cepat. Bagaimana Pekindo Pekanbaru ini dikenal dari semua lapisan, mulai lapisan semut sampai lapisan gajah. Makanya saya minta kepada kawan supaya
siap untuk dilibatkan di dalam kegiatan ini. Pertama, supaya tertata dengan baik, karena kita mau beraudiensi dengan semua pihak, apa dengan Pak Wali Kota, itu ada bekal. Bekalnya apa? Bukan ngomong-ngomong saja. Saya minta kepada kawan-kawan, kepada terima kasih Pak Ketua, Pak Bina, saya izin mohon nanti kita bikin suatu buku tentang pengurus sampai ke anggota, apa saja produknya. Nah itu nanti kita jadi buku, jadi oleh-oleh nanti. Jadi jelas, kalau kita ngomong aja itu nanti Pemda dan lain tidak tahu, bingung ya. Oleh karena itu pada hari ini yang sangat bahagia ini, alhamdulillah, karena berkat Allah SWT juga tidak dapat berkumpul, ini rahmatnya ini. Maka semuanya kita ucapkan terima kasih. Karena umur kita, kesehatan kita bisa kumpul di sini. Oleh karena itu Pak Ketua, Pak Bina, saya inginkan supaya bikin buku. Insyaallah setelah ditulis kita langsung saja yang pengalaman. Yang pengalaman di bidang tulis menulis ini adalah termasuk Pak Suryadi. Salah aku guys. Ajo. Berani sih Pak. Tolong nanti koordinir 3 orang aja untuk menulis buku ini Pak Asari. Jadi kita jumpa dengan siapapun nanti ada jabatannya. Nah ini di kawan-kawan, ibu-ibu tolong didengarkan supaya tulis namanya, apa saja produknya, jabatannya apa, sampai ke tingkat kecamatan. Walaupun dia anggota, kalau dia produksi, mantap, masukkan. Walaupun tidak mengurus ya. Nah, walaupun tidak mengurus. Ya. Jadi nanti Pemda itu pinginnya Pak ada pegawai Pak Wali Kota mau pesta mendadak, dia butuh catering, butuh IO dan sebagainya. Tak payah lagi langsung, sudah ada buku itu. Jadi apapun produk kita tempel situ. Ya, kita. Oke, tolong nih Pak Suryadi dan kawan-kawan nanti tunjuk sendiri minimal 3 orang. Ya. Nanti Orang saya. karena beliau pengalaman di bidang jurnalis. Itu yang paling utama dulu. Karena cuma yang kita audiensi tidak ada bahan kita cuma ada. Apa yang kita tampilkan? Ganteng kita ada ganteng, kalau kita ganteng jadi artis kan? Dan itu ilmu kita, pengalaman kita, produksi kita. Nanti untuk ibu-ibu, tolong ya. Karena ini saya hampir 24 jam saya bikin video nih Pak Sari. Makanya saya ingatkan lagi. Ya. Tadi ibu-ibu yang di belakang teringat siapa nama ibu, jabatan apa atau anggota, apa produknya dan apa alamatnya, di mana alamatnya. Dan itu nanti kita jadikan sebagai oleh untuk jumpa dengan siapapun. Mau jumpa dengan gubernur, wali kota dan sebagainya. Jadi kita nanti mereka ada talent gift. Kita ini kan pengusaha nih, jadi duit. Kalau nggak jadi nggak kumpul sini kita, ya kan? Kalau nggak jadi nggak kumpul sini kita. Ini saya kumpul sekali. Jadi kalau nggak ada produksi, nggak ada punya duit, nggak usah kumpul lagi. Ya. Saya jumpa dengan siapapun, kasih duit saya. Tambah kita kasih duit saya. Nah ini saya serahkan nih pengalaman-pengalamannya, ilmu-ilmunya. Nah, ya kan? Oke. Mungkin itu kalau sepatnya, ini teknis sepatnya. Mungkin bisa Pak Timur bisa masukkan nanti itu. Iya. Kita boleh lebih banyak lagi. Masuk teman sudah. Minimal 3, maksimal 5. Kalau banyak kali tinggal aja deh. Biasa tambah di sini. Ya. Ini contoh aja, saya contoh aja juga. Jadi kalau ada Ajo bagus sekali. Jadi itu apa nama, alamat, WA, produksi kita apa, ya kan? Siap dah 24 jam. Kita bukannya ada bakwan, butuh 1000 buah, siap dah? Kan gitu. Itu yang siap tuh. Ya kan? Kalau kita kumpul-kumpul habis waktu tenaganya, ngapain kita balik ke rumah lagi? Ya kan? Ini nah kita. Kawan-kawan semua mungkin hal-hal sifatnya teknis nanti kita baca lagi. Ini baru saya buka nih langsung kerja. Nah, kata Jokowi kan kerja nih. Iya, Kerja. Ini kerja bukan kerja terbau, ini kerja yang pasti pikir. Kalau terbau tidak pikir dia. Nah, beda lagi Pak Mas. Nah, oke, terima kasih. Mungkin ada hal yang kekurangan. Ini karena sifatnya mau makan siang nih. Pasti lu ditagih ini kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti siap negosiasi bisa
Tenang aja. Biasanya kalau ke ketua kan selama 11 nomor Ini 3. nanti gue sinyalnya. Terima kasih Pak Yusuf Rizal selaku Ketua DPD. Apa-apa arahan beliau tadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kenapa? Beliau ini orang yang telah berpengalaman, yang telah melintang Pak di organisasi. Saya tahu betul dari 30 tahun yang lalu saya tahu dengan beliau. Jadi kalau beliau ini memimpin untuk kota ini tidak ragu kita lagi. Saya yakin Pekindo ini dengan beliau akan besar. Saya di sekolah Karena sesuai dengan pengalaman beliau. Saya di sekolah oleh Pemda Kota nih. Ah. S1 saya, S2 saya. Nah, Tanpa duit saya. Mana juga sigal gini. Harus tiga ini. Mantap. mudah-mudahan kedepannya Pekindo ini sesuai dengan harapan semakin maju hendaknya. Selanjutnya sambutan atau sepatah kata dari Ketua Pekindo Pekindo atau Ketua Dewan Pembina yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Asari Satyanautul. Kepada Bapak Asari, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, baik itu pengurus Pekindo atau sahabat-sahabat saya, maupun yang anggota UMKM Pekindo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat izinnya lah bapak-bapak ada yang tinggal di Rumbai, ada yang tinggal di Kulim, ada yang tinggal di Panam sana. Alhamdulillah sampai ke sini dalam keadaan selamat semuanya. Mudah-mudahan juga menuju pulang nanti juga semuanya selamat. Amin. Amin. Kemudian tak lupa kita sampaikan salam salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan salawat Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah dulu sejak pertama awal Pekindo berdiri, pelantikan Kota Madia, kita ini lebih sering bazar. Pelantikan Pekindo Pekanbaru bazar. Bahkan nanti pelantikan Pekindo Kecamatan juga bazar. Pelantikan Pekindo Kecamatan Pemekaran dan Kelurahan, di situ kita memang tidak bazar karena dalam suasana COVID. Jadi dalam kondisi COVID kita sementara berhenti bazar. Terakhir kita bazar itu di Ramayana. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekalipun demikian, itu pada saat COVID itu sangat dirasakan oleh anggota kita UMKM. Bagaimana sulitnya ekonomi, sulitnya produksi, sulitnya orang-orang yang berbelanja ketika itu. Memang orang berbelanja takut, kita mengantarkan jualan juga takut. Itulah kondisinya pada saat COVID tersebut. Alhamdulillah sekarang itu biasanya Ustadz kita Sugandi juga pakai masker kalau kemarin. Sekarang alhamdulillah bukan Sugandi Ustadz aja, hampir semua itu melepaskan masker. Alhamdulillah mungkin COVID sudah hilang atau lenyap dari bumi ini. Paling tidak di Indonesia sudah lenyap insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mari kita tetap semangat karena ketua baru Pekindo Kota Pekanbaru, dia semangat pagi terus, bukan hanya 24 jam, hampir setiap detik menit. Bagaimana pelaku usaha anggota UMKM ini maju di Kota Pekanbaru itu dipikirkannya tiap hari. Karena ini dibuktikan dengan selalunya yang menghubung saya, proses saya. Kita harus audiensi pasar kita kan? Oke, saya siap. Jadi nanti audiensi itu sekarang ini Pak Wali Kota, ibu-ibu, itu Wali Kota baru 2,5 tahun itu Pak Wali Kota baru itu kebetulan kenal baik dengan Ketua Pekindo Pekanbaru yaitu Pak Insinyur Rizal Tanjung. Insya Allah kita akan audiensi dengan Pak Wali dan audiensi sama kepala-kepala dinas. Kepala dinas yang terkait itu bukan hanya di Sperinda, juga dinas-dinas lain yang terkait. Bisa saja dinas kehutanan, dinas perikanan, dinas pertanian, hampir setiap dinas itu ada pembina UMKM. Kalau pertanian perkebunan itu kan ada UMKM di bidang agro. Jadi semuanya ada keterkaitan, kita harus siap. Makanya UMKM agro, UMKM peternakan yang ada di Pekindo, ketika kita audiensi mereka harus ikut. Di sana tuh ada pembinaannya. Mana tahu nanti ada bantuan atau ada kegiatan pembinaan, itu kan itu yang kita kirim. Tak mungkin UMKM kuliner kegiatan
dinas perikanan kuliner dikirim ya, tidak kan? Yang perikanan yang terus tambah ya tambah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya harap tetap semangat pagi. Yang belum mengisi absen tolong isi. Karena untuk audiensi dengan Pak Wali atau dengan Kepala Dinas, sudah tentu kita bawa apa saja produk bapak-bapak ibu. Produk kita bawa. Semua ya produk itu paling bukan kita bawa produknya, datanya kita bawa. Ini anggota Pegindo yang bergambar sekali. Jadi harapan kita sebetulnya kan peningkatan tadi. Bagaimana ada peningkatan belanja kepada UMKM. Jadi pemerintah bukan hanya ingin kita naik kelas, kita juga pemerintah semua instansi juga kita harapkan kita juga berbelanja dengan UMKM supaya untuk naik kelas ya. Itulah harapan kita semuanya, juga harapan pengurus DPD Kota Pekanbaru. Makanya saya harapkan semua pengurus kecamatan, pengurus kelurahan dan seluruh anggota Pegindo supaya mengisi data-data produk tersebut dan kita nanti berangkat secara bersama-sama atau minimal perwakilan. Bapak-bapak, ibu-ibu hormati, ini yang hadir ini, insya Allah sudah ada yang japri saya, itu ada yang sore datang. Mungkin waktu kita itu karena rumah kita berjauhan tadi, jadi ada Pak Sari saya datang nanti jam 3, ada yang bilang datang jam 4, ya nggak apa-apa, karena waktu itulah dia luang kan, itu yang datang jam setengah 4 itu lebih kurang 30 sampai 40 orang ada tuh kan. Sudah apa ya kan, jadi tidak bisa di siang, kami jam 4 ya boleh kan, saya buat karena kan Kita tunggu. jam 12.30 sampai selesai. Kita tunggu. Nah, iya. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bapak-bapak ibu yang belum menerima SK pelantikan kecamatan kelurahan, silakan minta kepada Reza, itu SK-nya sudah ditandatangani. Kemudian di terakhir bapak ibu, ini kan ada juga aspirasi bagaimana kegiatan pertemuan-pertemuan selanjutnya tetap diadakan. Yang sebelumnya itu ibu-ibu mengadakan arisan. Kalau ini mau dilanjutkan itu silakan hubungi sekretaris Pegindo yaitu Ferawati atau Nixi atau si Ibu Era dan pengurus Pegindo lainnya silakan kalau mau ikut arisan. Kemudian yang lainnya juga ada aspirasi. Kita mengadakan pertemuan 3 atau sekali 4 bulan. Iya Pak Tanjung? Sekali 3 bulan kita ada pertemuan. 2 bulan lah. Sekali ya pertemuan rame-rame itu sambil konsolidasi. Ini apa kegiatan apa lagi kita? Kegiatan apa lagi? Jadi kita datang ke dinas bukan ingin kita ini ditatar, dilatih, bukan itu maksud kita. Nah, kan ada juga orang pingin, wah aku pingin ikut pelatihan inilah pelatihan itu mungkin dari PDP aja lagi ya untuk ikut pelatihan mungkin dikasih uang manual karena 50 sampai 100 bukan itu maksud kita. Kita datang itu kita sudah siap SDM, kita siap misalnya dinas mengadakan pelatihan apa? Pelatihan kuliner, pelatihan kerajinan. Kita siap SDM-nya dengan tenaga narasumber sebagai tenaga. Kalau mereka juga minta sebagai tenaga peserta, baru kita siapkan pesertanya. Karena anggota UMKM kan yang dari kita kan bukan lumayan banyak kan. Baru kita siapkan. Yang jelas SDM kita siap, kemudian kita harapan kita juga berbelanja tadi. Misalnya dinas ada kegiatan, dia butuh nasi kotak, kita dari Pegindo. Dia butuh apa lagi? Butuh apa aja? Jahit misalnya, butuh pakaian, kita ada usaha jahit. Bahkan butuh usaha jasa las pun kita ada anggota kita. Jadi itu kita laporkan semua. Nah pun secara kantor, secara pribadi mereka mau menggunakan jasa kita, itu kita welcome karena kita sudah siapkan datanya. Itu maksud Pak Tanjung tadi. Mudah-mudahan ada dalam tim itu kita laporkan betul. Nanti nomor HP-nya, nomor HP perwakilan di sana nanti bukan semua nomor HP supaya tertib. Jadi dapat baju sekian, nanti kan dikoordinasikan sama UMKM kita yang bagian jasa menjahit baju. Dapat apa lagi kuliner catering, nanti koordinasikan. Mungkin hanya 3 atau 4 atau 5 kan, yang modelan nanti koordinasikannya sama semua kota. Supaya tertib maksudnya supaya bisa berbagi-bagi. Kalau langsung nanti kan muncul kecemburuan kan. Jadi mari kita tetap semangat Bapak Ibu. Kita Pegindo siap sebagai narasumber apapun kegiatan yang ada di pemerintahan maupun di badan usaha milik negara atau di mana aja lah, apakah itu instansi swasta kita siap, diminta kita siap.
kita siap tenaga SDM, bidang kerajinan, bidang keterampilan, dan bidang kuliner juga kita siap tenaganya. Apakah bikin kue basah, kue kering, itu udah siap. Pertama tenaga yang kedua adalah bagaimana orang berbelanja sama kita. Dan yang kita menggunakan jasa kita, karena kita ada usaha jasa, UMKM kan bidang jasa. Ada jasa percetakan, ada jasa las, ada jasa laundry, ada jasa, semua jasa masuk. Ada di Tekindo. Bahkan jika perlu orang kantor mau dinas luar, kita juga ada jual tiket pesawat anggota kita. Jadi ini yang kita mantapkan, kita sampaikan nanti. Ngapain belanja jauh-jauh ke pihak instansi pemerintah atau pihak BUMN kalau di UMKM ada, kan sekarang lagi trennya belanja sama UMKM. Kenapa kita belanja sama yang kelas menengah ke atas? Ini tidak zamannya lagi. Kalau memang ingin maju kelas ekonomi mikro, kita harus dengan belanja, bukan dengan teori-teori naik kelas. Itu udah tidak zamannya lagi, hanya teori dikasih teori. Naik kelas, katakan naik kelas karena dulunya nggak tahu, sekarang tahu. Nah itu ketika saya di sana dulu ya, supaya semangat kan, karena memang itulah programnya. Sekarang naik kelasnya bukan itu, naik kelasnya bidang usahanya naik kelas. Artinya kelas mikro naik ke kelas apa? Kelas kecil naik ke menengah. Itulah naik kelasnya dulu. Omset dan asetnya meningkat. Sepanjang tidak meningkat itu belum naik kelas menurut undang-undang. Bapak Ibu, itulah yang saya dapat sampaikan. Saya harap dengan hal ini kita semakin kompak dan saling memaafkan. Kalau ada kesalahan-kesalahan baik itu pembina maupun ketua ataupun anggota yang selama ini mungkin ada hal-hal yang tidak tersampaikan ataupun yang tersampaikan salah ucap, mari kita dalam hal ini saling maaf dan kita kembali kepada kekompakan. Baik itu pengurus kota, kecamatan, kelurahan harus sinergi. Kita ingin jika perlu waktu audiensi nanti ketua kecamatan di bawah. Jadi ada pemikiran sama Pak Tanjung lagi. Nanti pengurus kota juga akan audiensi ke Pak Camat, nanti di bawah pengurus kecamatan. Bapak Ibu yang hormati, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sepatah kata atau pencerahan dari Bapak Asari Sakatobu selaku Ketua DPP atau selaku Dewan Pembina UMKM atau Tekindo Pekanbaru. Mudah-mudahan pencerahan dari Ketua DPP Pekanbaru dan Ketua DPP tadi akan membawa keberkahan bagi kita bersama, yang mana Tekindo ini nanti semakin jaya. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam situasi sekarang ini yang bertahan itu ekonominya ekonomi UMKM inilah. Kenapa saya katakan demikian? Kalau UMKM ini nanti bisa menguasai pasar di Pekanbaru ini, saya yakin UMKM Pekanbaru ini nanti akan menjadi contoh, menjadi barometer UMKM di daerah lain. Apalagi Tekindo ini lahirnya di Pekanbaru, mungkin di Indonesia ini lahirnya di Pekanbaru, makanya ada Dewan Pimpinan Pusat di sini. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya UMKM Tekindo ini dia akan merambah ke provinsi-provinsi lain. Jadi benar-benar UMKM Pekanbaru ini menjadi barometer oleh UMKM daerah lain. Ya, tentu kita satu syarat, yang penting kita punya kemauan sesuai dengan moto kita hal ini, saling memaafkan. Kenapa? Karena kalau masih ada benci atau dendam di antara kita, jangan harap kita akan maju. Kenapa? Kalau bermaksud masih ada kebencian atau dendam, itu silaturahmi itu akan jauh. Tanpa silaturahmi, jangan harap kita hanya akan maju. Kenapa? Karena dengan ada silaturahmi ini, otomatis akan saling menunjang atau saling mengisi apa-apa yang kita butuhkan dalam UMKM ini. Karena tidak mungkin kita ini bisa bergerak sendiri, apalagi dalam situasi ekonomi yang tidak menentu sekarang ini. Saya rasa itu saja pertama dari saya. Kemudian kita minta pencerahan atau ceramah agama atau yang boleh dikatakan kultur, karena ini sesuai dengan kata Pak Ketua DPP
di begitu Pekanbaru tadi suasananya itu penuh makan siang mungkin tidak panjang-panjang ini apa istilahnya kultur ya. Ya kita minta kepada Ustaz kita Bapak Sudadi, kepada Bapak Sudadi waktu depan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاتل رحم. صدق الله العظيم. Kaum muslimin jemaah Perkindo yang dirahmati Allah. Pada hari ini kita berkumpul di rumah Ketua Umum Pak Asyari SH dalam rangka melaksanakan halal bihalal setelah melaksanakan puasa Ramadan selama 30 hari dan memasuki bulan Syawal. Maka mungkin kesempatannya pada hari inilah kita baru bisa berkumpul para anggota Perkindo untuk dalam melaksanakan halal bihalal yang sama-sama kita hadiri saat ini. Puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta nikmat-nikmat yang banyak seperti nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat umur panjang, sehingga kita masih dapat melangkahkan dan meringankan kaki kita menuju rumah ketua umum kita dalam rangka melaksanakan halal bihalal tersebut. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin jemaah Perkindo yang dirahmati Allah. Sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam pergaulan sehari-hari kita, apalagi dalam suatu organisasi, tentu kita tidak terlepas dari gesekan-gesekan, ibarat sendok dengan wali, lalu menuju. Namun itu hanya sebagai muka dalam suatu organisasi, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum itu kita harus memiliki dasar, yaitu dengan takwa. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaitu apa itu Bapak Ibu? Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mati sebelum dalam keadaan muslim. Itulah maksudnya. Jadi jangan kita melemparkan suatu ayat kita tidak memberikan pemahaman, hanya biasa mendengar karena makna tak tahu. Jadi apa janji Allah kepada orang-orang yang melaksanakan ketakwaan tersebut, yaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tanpa diduga-duga oleh orang bertakwa. Dan apalagi wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa
bertakwa, bertawakal, yaitu siapa itu? Orang yang berserah diri kepada Allah dan tidak sehari-harinya mengeluh. Apa yang dia mengeluh? Kenapa si Anu lebih kaya dengan saya? Kenapa si Anu lebih senang pada saya? Padahal saya begini, dia begitu. Apa sih bedanya? Jangan kita menyalahkan Allah. Allah sudah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Artinya apa? Barang siapa yang bertakwakal atau berserah diri, serahkan bulat-bulat kepada Allah, Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Jadi dengan kita berada dalam suatu organisasi teman berindo ini, maka sudah ada jalan kita untuk menuju ketakwaan. Apa kita serahkan segala doa, upaya dan hasil-hasil produk kita untuk berusaha dan serahkan bulat-bulat kepada Allah. Dengan perasaan ridho, insya Allah Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk. Jadi setelah kita melaksanakan tawakal tersebut, tawakal dan bertakwa, itu belum cukup bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kenapa itu belum cukup? Karena kehidupan sehari-hari ini Allah telah menitipkan yaitu zatnya ke dalam diri manusia itu sendiri. Masing-masing kita ini memiliki zat Allah. Kenapa? Maka sebagaimana Rasulullah mengatakan, apa katanya? Hablum minan nas wa hablum minallah. Berbaiklah engkau kepada manusia, barulah kepadaku, kata Allah. Kenapa harus kepada manusia? Apabila dosa-dosa kita kepada Allah itu ibaratnya bahasa mana kalau sekarang geleng Allah mau, karena dia Ar-Rahman Ar-Rahim, dia mudah memaafkan dengan tobat nasuha. Bagaimana dengan manusia? Tersinggung hati kawan kita, tersinggung hati, apa selesai dengan Allah? Tidak selesai dengan Allah. Allah serahkan bulat-bulat kepada face to face namanya, dari orang per orang. Makanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Ibu, wahai ibu, siapa yang tidak akan masuk surga itu, ibu? Bukan orang yang bertakwa saja. Itu bertakwa urusannya kepada Allah. Jadi la yadkhulul jannah itu siapa? Siapa itu yang tidak akan masuk surga? Yaitu la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga, yaitu orang-orang yang memutus tali silaturahim. Nah, jadi itu. Jadi sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Abdu minan nas wa abdu minallah." Maka selesaikanlah dulu antar manusianya. Kalau sama Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, mudah. Dengan tobat nasuha, tidak melakukan kembali apa dosa-dosa yang telah kita lakukan dulu. Kadang-kadang nampak kita yang memang tidak STM, buka mato ini nak mulai nampak maaf bapak, nampak jando, nampak buka mato. Sekarang dia sudah bertobat, alhamdulillah, insyaallah dengan tobat nasuha Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa. Jangan setelah bertobat nampak jando balik. Ditengoknya kan, itu gawat loh, tak kaji lamu tak buka anak begitu bapak maksudnya. Jadi istilahnya kalau dengan Allah Subhanahu wa taala kita mudah untuk menjalin kembali, memohon ampun dengan istighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah. Dengan tobat nasuha insyaallah Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Jadi dosa-dosa, tidak ada satu dosa-dosa yang besar yang tidak diampuni Allah. Tapi betul-betul tobat nasuha. Tapi bagaimana dengan seperti yang saya bilang tadi, yang dengan manusia tidak ada urusan Allah Ta'ala, tidak ada urusan Allah Ta'ala, itu urusan antar manusia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Jadi seorang tidak akan masuk surga, yaitu orang yang memutus hubungan silaturahmi. Jadi dengan kesempatan ini, dengan acara di rumah ketua kita dalam melaksanakan halal bihalal, kita harapkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak saling maaf memaafkan.
Nanti sebelum apa ini bukan ketua Pak Tanjung, nanti saling bersilaturahmi dan salam-salam, salam maafkan. Insya Allah selesailah hubungan kita dengan hablum minan nas. Dengan Allah itu urusan kita masing-masing. Yang susah itu Bapak Ibu sekalian adalah dengan manusia, sesama manusia. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi atau yang mungkin kita kuntum dari Ustaz kita sudah ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan membuat kemajuan kita ke depan. Karena yang perlu prinsip kita tanamkan di masing-masing kita, sebab ini banyak kita jumpai. Kadang-kadang ada yang beranggapan Allah itu tidak adil. Saya sudah berusaha siang malam, tapi si Anu lebih kaya daripada saya. Itu prinsip salah. Karena yang perlu prinsip kita tanamkan, kalau kita sudah berusaha sekuat tenaga, berusaha, berikhtiar, berdoa dan tawakal, kalau itu kita laksanakan, Allah tidak mungkin memberikan rezeki ala kadarnya kepada kita. Begitu juga sebaliknya, kalau kita berusaha ala kadarnya, asal-asalan, tanpa berdoa, tanpa ikhtiar, tanpa tawakal, tidak mungkin Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Camkanlah itu. Kalau itu kita camkan, insya Allah ke depan kita akan maju. Saya rasa itu dari saya. Nampaknya, nampaknya sudah bersiap. Sebelum jeda, mari kita tutup dengan doa. Semoga dengan bacaan doa nanti kita aminkan bersama. Untuk kita akan lebih maju. Coba dulu. Tadi diminta baca doa saudara Sadam. Kami minta kepada saudara Sadam untuk berdoa. Ada? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجزائر وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kehadiran kami dalam melaksanakan halal bihalal di rumah Ketua Umum kami Ashari SH, dan berkati juga saudara-saudara kami yang di luar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan melaksanakan kegiatan halal bihalal ini, ya Allah, bertambah rukun dan bertambah dekatlah kami dalam melaksanakan kehidupan dan dalam melaksanakan kegiatan kami sehari-hari dalam memberikan produk-produk kami dalam berkumpul di Pekindo ini, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.